We worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Sing it. Shalom pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya dimanapun kita berada, api Tuhan dalam diri kita tetap menyala-nyala. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat malam hari ini kami mau memulai ibadah online kami ya Bapa. Biarkan roh-Mu datang atas setiap kami, boleh menyala-nyala lebih luar biasa lagi ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, mari kita mulai ibadah kita. Kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
atas kesempatan-Mu pada malam hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan dalam nama-Mu yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Biar yang
berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah. Haleluya, terima kasih Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah. Benar Tuhan, sungguh indah ya Bapa rencana-Mu bagi kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya ya Bapa. Juga Engkau berkati yang memberitakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Siapkan hati kami ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Yesus adalah sumber hikmat kita. Pertanyaannya sebagai anak-anak muda, siapa di antara kita tidak ingin mengalami keberhasilan di masa depan? Tentunya semua ingin mengalami keberhasilan, bukan? Apakah keberhasilan itu dapat dengan mudah kita raih di masa depan? Tentunya tidak, bukan? Pasti ada proses yang panjang, proses yang melelahkan, yang menyakitkan, yang penuh dengan tetesan air mata yang harus kita hadapi. Entah itu dalam proses kuliah, pekerjaan, sosialisasi, atau bahkan pencarian pasangan hidup. Tentunya proses tersebut harus kita lalui agar kita mencapai sebuah keberhasilan masa depan. Lalu bagaimana agar kita dapat melewati setiap proses tersebut dengan baik dan benar? Ingat, hasil tidak mengkhianati proses, karena proses yang baik dapat memberikan hasil yang baik juga. Agar kita dapat melewati setiap proses yang baik untuk mencapai masa depan yang cerah adalah dengan hikmat.
Hikmat diibaratkan sebuah kompas di sebuah kapal yang besar. Ya, kompas tersebut berfungsi untuk menuntun kapal tersebut dapat mencapai tujuannya dengan baik dan benar. Nah, kita layaknya sebagai sebuah kapal besar yang membutuhkan sebuah kompas, sebuah arahan untuk dapat kita melewati setiap proses kehidupan kita dengan baik, sehingga kita dapat mencapai keberhasilan kita di masa depan. Lalu siapakah dan di manakah kita dapat memperoleh kompas tersebut, yaitu hikmat tersebut? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 2 ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6 berkata demikian, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Jelas bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi hikmat, hanya Yesuslah sebagai Tuhan yang dapat menjadi kompas bagi hidup kita. Ia adalah Allah yang Maha Tahu mana jalan yang terbaik bagi masa depan setiap anak-anaknya. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh hikmat yang tetap tinggal daripada Tuhan? Kita butuh hikmatnya tetap tinggal untuk dapat melewati setiap proses yang sulit. Ada dua cara saja yang harus kita lakukan agar hikmat Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita, yaitu dengan pertama menyimpan firman-Nya. Amsal 3 ayat 1-4 dengan jelas bahwa untuk dapat melewati setiap proses hidup kita butuh firman-Nya. Firman tersebut akan menuntun hidup kita dengan agar panjang umur kita dan lanjut usia serta sejahtera hidup kita. Untuk mencapai keberhasilan di masa depan, hidup kita harus selalu kuat dan bersukacita di tengah proses-proses kehidupan kita. Untuk memperoleh itu semua, kita perlu bergantung penuh kepada firman-Nya, yaitu dengan cara WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Pada waktu kita WPDA, firman tersebut akan tersimpan dalam hidup kita. Ketika di dalam setiap proses hidup kita, firman-Nya akan menjadi kekuatan, akan menjadi pertolongan, akan menjadi sukacita kita bagi kita semua. Di saat itulah kita akan selalu bersemangat untuk jalani kehidupan dalam mencapai masa depan yang penuh harapan. Yang kedua, proses yang kedua adalah jangan bersandar pada pengetahuan kita. Amsal 3 ayat 5-8 dengan jelas bahwa kita tidak boleh mengandalkan pengetahuan kita. Boleh-boleh saja kita terus belajar sampai S3 bahkan S5 sampai profesor untuk menambah pengetahuan kita. Akan tetapi pengetahuan tersebut hanyalah salah satu pendukung, di dalam kehidupan kita, bukan menjadi satu fokus utama dalam hidup kita. Ya, karena banyak di luar sana yang sudah bertitel tinggi, sudah S3, sudah profesor, sudah punya gelar yang tinggi, bahkan bisa mengalami kegagalan dalam hidupnya, entah itu kasus korupsi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu bergantunglah penuh kepada hikmat Tuhan, karena dalam Amsal 3 ayat 6 hanya hikmat dari Tuhanlah kita dapat menempatkan diri kita di jalan yang benar. Saat kita berada di jalan yang benar, maka hidup kita tidak mengalami kegagalan. Oleh sebab itu hikmat lebih penting daripada segalanya. Bahkan kata Raja Salomo, sang penulis Amsal ini, hikmat lebih penting daripada emas, kekayaan dan lain sebagainya. Oleh karena hikmat adalah kemampuan untuk mengelola segala yang ada dalam diri kita, entah itu pengetahuan, entah itu harta kita, sikap kita, karakter kita dan lain sebagainya. Jika kita memiliki kemampuan itu, yaitu hikmat, maka hidup kita akan mampu melewati setiap proses kehidupan kita untuk mencapai keberhasilan kita semua di masa depan. Oleh sebab itu, ingat baik-baik, hikmat hanya berasal daripada Allah saja, maka bergantunglah penuh kepadanya dengan cara simpanlah baik-baik firman itu di dalam diri kita dengan WPDA, dan jangan bersandar penuh kepada pengetahuan kita. Maka percayalah,
masa depan sungguh ada dengan penuh harapan dan penuh keberhasilan bagi hidup kita. Puji Tuhan, damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Shalom. Baiklah kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita akan satukan hati, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, malam ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengasihi kami, khususnya buat kaum muda-Mu ya Tuhan yang ada di GSCA Bukit Horeb. Tuhan, kami percaya Kau melawat setiap kami yang mendengarkan ibadah atau yang mengikuti ibadah kaum muda pada malam hari ini. Biarlah Kau akan jamah, Kau akan lawat mereka semua ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kaum muda-Mu yang ada ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau akan menolong ya Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menaruh masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Saat ini hamba berdoa untuk kaum muda yang bekerja, Tuhan akan menolong di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan memberkati, memberi kekuatan kesehatan. Biarlah pekerjaan mereka Tuhan boleh membawa mereka kepada suatu keberhasilan. Demikian juga dengan kaum muda yang masih sekolah maupun kuliah. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Kau akan beri akal budi, kepandaian, kekuatan, kesehatan. Meskipun sampai saat ini ya Tuhan Yesus, mereka belum masuk di dalam kelas-kelas sekolah, mereka harus belajar melalui online. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan akan tambahkan hikmat, bahkan kepandaian. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil di dalam studi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga dengan mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan akan menolong, beri jalan keluar. Kami percaya Tuhan memberikan pekerjaan yang luar biasa bagi mereka yang berharap dan percaya kepadamu. Demikian juga dengan kaum muda-Mu ya Tuhan yang mendambakan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan Kau memberikan pasangan hidup yang serasi, yang selaras, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kaum muda-Mu ya Tuhan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Mereka hanya bisa berharap kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan memberkati engkau dan memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Jika engkau berharap kepadanya dan engkau dengan setia melakukan segala yang difirmankannya, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan bela kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I prophesy.